Pemirsa, tahun ini penyelenggaraan haji masih di bawah kendali Kementerian Agama dan ke depan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, yakni Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ. Strategi atau terobosan seperti apa yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan haji tahun depan? Ada Iqbal Himawan yang akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak dalam segmen Ketok Pintu. Iqbal, selamat pagi. Halo Iqbal, silahkan Iqbal. Pagi Valen dan Jason, tadi mungkin sudah dengar ya, ada beberapa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo soal nanti kemungkinan wacana ada kampung haji di Indonesia, tapi mungkin itu baru sebatas wacana. Nah, seperti apa perencanaannya? Nah, kemudian bagaimana juga nanti cara menambah kuota haji dan juga seperti permintaan untuk menurunkan biaya haji. Nah, kalau nanti Badan Penyelenggara Haji itu nanti akan diberikan kewenangan penuh untuk mengelola penyelenggaraan haji ini mulai tahun 2026. Artinya itu masih akan berlangsung pada tahun depan. Untuk sementara ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah berada di kantor Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yang biasa, sebenarnya saya biasa panggil Bang Dhanil ya, tapi juga sekarang sudah Pak Waka, ada Dhanil Anzar Simanjuntak. Kita akan langsung ketok pintunya. Assalamualaikum. Bang Dhanil, maaf mengganggu. Luar biasa, Brother Iqbal. Gimana, sehat? Sehat. Bang Dhanil, apa kabar? Alhamdulillah. Ini menarik ya, saya boleh tanya dulu nggak? Oh iya. Kaget nih, tampak berbeda kali ini Bang Dhanil. Kenapa pakai baju seperti ini, konsepnya apa Bang? Jadi di kami Badan Penyelenggara Haji itu memutuskan untuk menggunakan seragam Bapak Bangsa istilahnya. Bapak Bangsa. Pak Prabowo itu kan suka menggunakan seragam Bapak Bangsa. Bapak Bangsa yang sering digunakan Pak Prabowo, yang khas Pak Prabowo itu coklat, krem, ya, safari, krem, itu ya. Safari, kantong 4, tangan panjang atau tangan pendek. Tapi ini kan berbeda sekali. Nah, itu Bapak Bangsa yang Pak Bung Karno yang sering digunakan oleh Pak Prabowo ya. Kalau kami gunakan tradisi Bapak Bangsa yang para haji-haji. Oh, jadi dulu pakai baju seperti ini ya? Anda Haji Omar Said Cokro Aminoto. Pak Hos Cokro Aminoto itu pulang dari Mekah jadi haji, kemudian berjuang mulai syarikat Islam. Pakaian khas beliau itu kan sarungan atau jari gitu ya. Kemudian pakai jas atau beskap gitu. Kemudian pakai dasi kupu-kupu. Kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh itu suka menggunakan kombinasi seperti ini. Ini simbolisasi nasionalisme, simbolisasi kebudayaan Indonesia, sarung, batik, begitu. Kemudian jas dulu itu simbolisasi perlawanan. Kami bukan bangsa inlander loh, kami bangsa modern. Makanya kemudian pakai jas, kemudian juga pakai dasi kupu-kupu. Nah, tiap hari Bang? Hari Kamis. Hari Kamis jadi, saja ya pemirsa. Istilah kami ini PSL. PSL. Pakai kalau Mas Iqbal kan PSL pakaian sipil lengkap. Kalau ini? Kalau kami pakaian sarung lengkap. Pakaian sarung lengkap. Jadi nanti, acara resmi pakai ini Mas. Kalau main ke Bang Dhanil selain hari Kamis jangan harap pakai ini ya. Oh, iya. Jadi ini khusus hari Kamis kecuali saja acara ya? resmi. Kecuali acara resmi misalnya pelantikan atau acara-acara resminya Badan Penyelenggara Haji, kami pakai PSL ini, pakaian sarung lengkap. Ini menarik. Jadi ada nasionalisme di situ, ada keislaman di situ, ada secara keilmuan juga. Nah, ini juga mungkin yang coba untuk dihembuskan ke nafas BPH yang Bang Dhanil. Selamat meskipun sudah lama, tapi selamat. Ini amanah yang berat ya, Bang Dhanil ya. Amanah dari Pak Prabowo di sini. Ini boleh diceritakan ini Bang sedikit. Masa kami berjuang secara politik. Ini diambil tahun 2019, Mas. 2019 peristiwa kami nyambut pendukung di Kertanegara. Oke, boleh agak ke sini Bang, ya, boleh ditunjukkan. Di Kertanegara, ini Pak Prabowo, kemudian itu kan dulu simbol kami begini kan waktu 2019. Simbol apa itu? Oh ya 2019. Nomor prajuritnya 2. Prabowo ya. Prajuritnya Pak Prabowo. Ini ada Pak Prabowo, ada saya, ada Bang Fadli, Menteri Kebudayaan, ada Ketua MPR di belakang, Bang Mujani. Bang Fadli waktu itu masih agak sehat ya. Agak sehat. Sekarang lebih sehat lagi. Lebih sehat beliau. Nah ini jadi saya sengaja taruh ini di depan ke pintu masuk sebagai simbol mengingatkan ada masa-masa kami mencari atau meminta mandat dan kepercayaan dari publik, dan hari ini rakyat memberikan kepercayaan itu. Jangan sampai kemudian ada pengkhianatan di tengah upaya
mendapat mandat dari rakyat tersebut. Nah, oleh Oke. sebab itu ini Baik. selalu saya pasang di sini. Sampai terharu ya kemarin ya. Baik, saya kulon nuwun dulu ini Enggak, mau monggo, lihat. monggo, Ya, monggo. jadi soal Badan Penyelenggara Haji, ini kan nanti 2026 baru akan ini penuh ya. Iya, betul. Akan nanti bertanggung jawab penuh. bertanggung jawab penuh. Jadi selama 6 bulan ini yang sudah dilakukan apa, Bang? Karena kan ada sebenarnya tuntutannya misalnya meningkatkan kuota, kemudian biaya haji minta diturunkan. Apa yang sudah dilakukan, Bang? Kan kami ada obstacle kami itu adalah Undang-Undang Haji, Undang-Undang 8 tahun 2019 menyatakan bahwasannya penyelenggara haji itu Kementerian Agama. Oleh sebab itu ketika Pak Prabowo memutuskan membentuk otoritas perhajian yang namanya Badan Penyelenggara Haji, otomatis nggak bisa langsung menyelenggarakan haji karena harus revisi undang-undangnya juga dulu. Akhirnya sekarang Pak Prabowo memutuskan melalui Perpres tugas kami dua. Pertama adalah melakukan dukungan perhajian, artinya mendukung Kementerian Agama. Kemudian kedua melakukan pengawasan pelaksanaan atau penyelenggaraan haji. Sambil setahun ini kami persiapan revisi undang-undang. Revisi undang-undang ini sedang berlangsung di DPR. Itu poin apa nanti yang paling penting direvisi itu, Ya, Bang? penyelenggara haji sepenuhnya jadi tanggung jawab badan sendiri, badan setingkat kementerian. Jadi BP Haji ini adalah badan setingkat kementerian yang yang bertugas penuh terhadap penyelenggaraan haji. Nah, perspektif Pak Prabowo tidak menginginkan haji sekedar tugas-tugas ritual. Makanya tadi ada aspek kebangsaan. Ini kan pesan sebenarnya filosofi perhajian Indonesia ke depan. Kemudian ada aspek ekonomi. Makanya kami sebut ada 3 sukses. Sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, sukses kebangsaan atau sukses peradaban dan keadaban. Oke, nah kemarin kan sudah sempat ke Desember ya, Bang Daniel ya, sempat pada saat itu ketemu Menteri Haji, ketemu Wakil Menteri Haji, dan terakhir kemarin juga sudah meninjau langsung fasilitas persiapan haji. akhir. Sejauh ini gimana persiapannya, Bang Daniel? Pertama dari sisi Kementerian Haji dan Arab Saudi itu mereka mendukung penuh, mereka apresiasi karena ini adalah terobosan bagi Indonesia menurut Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji. Karena otoritas tunggal perhajian itu yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi haji dengan Arab Saudi. Nah, jadi memang hanya ngurusin haji itu jadi yang mereka apresiasi. Lebih memudahkan ya. Iya, lebih memudahkan dan mereka sangat terbuka dengan komunikasi itu. Nah, kemudian kedua terkait dengan persiapan. Nah, banyak perubahan sekarang Mas Iqbal, perubahan peraturan di Saudi Arabia. Misalnya dulu kita kerjasama di Saudi Arabia penanganan jamaah haji itu pakai muhasasah namanya. Muhasasah itu kalau di sini kayak yayasan lah, nirlaba begitu. Nah, sekarang udah pakai syarikah, pakai perusahaan di Arab Saudi. Nah, makanya perjanjiannya, kontraknya itu jadi nanti G2B, government to business di sana. Karena perspektif Arab Saudi ini sekarang udah perspektif bisnis terkait haji selain perspektif ibadah ya. Makanya pengelolaan syarikah nanti kerjasama kita juga agak berbeda dan perubahannya cepat sekali. Nanti akan seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut. Kita boleh sambil duduk izin ya. Anda di mana? Di situ. Ya baik. Jadi ini ruangan kerjanya Bang Daniel. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut karena banyak hal-hal yang menarik. Seperti ada wacana Kampung Indonesia nanti di sana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ketok Pintu. Selamat pagi Indonesia. Anda kembali di Ketok Pintu. Selamat pagi Indonesia. Pemirsa masih bersama dengan Bang Daniel Anzar Simanjuntak, hampir Wakil ketok Kepala. Palu ya. Nanti kita nunggu ketok palunya nih Bang, untuk menjadi landasan hukum supaya BPH ini akhirnya bisa mengelola secara full ya. Nah, yang juga menarik karena kan kemarin sudah meninjau langsung fasilitasnya dan lain-lain. Termasuk terminal khusus haji dan umroh. Bang Daniel sudah diresmikan kemarin ya Terminal 2F. Nah, adakah nanti fasilitas lain yang disiapkan untuk mempermudah jemaah haji? Karena kan Pak Prabowo bilang pengennya si eman ya. Iya, efisiensi, aman dan nyaman. Nyaman dan aman. Ya, apalagi nanti akan ditambahkan Bang Daniel? Ya, itu tadi yang disampaikan Pak Prabowo ketika peresmian terminal khusus haji dan umroh, yaitu Pak Prabowo ingin kami Badan Penyelenggara Haji untuk segera mempersiapkan kemungkinan untuk membangun kampung haji atau hotel haji
Indonesia, ada kampung Indonesia atau hotel Indonesia di Saudi Arabia, khususnya di sekitar Masjidil Haram di Makkah. Kenapa? Karena dengan adanya kampung haji atau kampung Indonesia di sana, kita bisa mengurangi cash outflow. Cash outflow itu artinya kan selama ini menurut data kita itu perputaran uang haji dan umroh setiap tahunnya itu sekitar 60 triliunan. Nah, Presiden menginginkan supaya 60 triliun itu tidak, presentasinya bisa diperkecil cash outflow-nya. 60 triliun kan sebagian besar cash outflow ke Saudi Arabia. Beliau berharap ada cashback, artinya ada cash inflow yang cukup. Nah, melalui kampung Indonesia di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram itu akan sangat membantu ada cash inflow. Karena apa? Karena biaya hotel yang dibayarkan oleh jamaah kan secara otomatis ke hotel Indonesia sendiri. Nah, itu yang kemudian akan masuk kembali ke Indonesia. Kemudian kedua, dari sisi pelayanan itu akan relatif lebih baik pasti, karena yang melayani tentu adalah kita sendiri gitu, di sana. Untuk koordinasinya juga akan lebih mudah dan sebagainya. Nah, jadi dua hal itu. Hal pertama adalah ingin memaksimalkan pelayanan melalui kampung haji, kemudian kedua upaya membangun ekosistem ekonomi haji. Jadi Pak Prabowo melihat haji ini sebagai bagian penting dari kegiatan ekonomi Indonesia selain kegiatan ritual. Bahkan kita melihat ini adalah bagian simbol kebangsaan yang penting. Karena tapi masih dalam tahap negosiasi ya, Bang? Betul. Ini tahap high level lobby. Sejauh ini positif tidak tapi responnya? Positif sekali. Pak Prabowo sudah bicara awalan dengan Pangeran MBS dan beliau sangat welcoming terkait dengan hal itu. Tinggal ini Pak Prabowo Presiden berencana ingin kembali bertemu dengan Pangeran MBS untuk bicara lebih teknis, persiapan perkampungan haji. Barulah kalau kemudian high level pembicaraan itu sudah selesai, pembicaraan tingkat tinggi itu sudah selesai, tentu kami tinggal melanjutkan secara teknis perencanaan itu. Semoga bisa segera melihat ada kampung haji Indonesia. Bang Daniel, terakhir ini kan dananya tadi cukup besar sekali, 60 triliun. Itu berasal dari dana umat ya. Istilahnya ini langsung ke rumah Allah begitu uang ini. Nah, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa di masa yang lalu mungkin ada beberapa kasus yang menjerat Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan haji begitu. Nah, itu tentunya juga tuntutan agar semua dikelola secara transparan dan akuntabel. Tantangannya apa dan apa yang ditargetkan BPH supaya benar-benar memanfaatkan dana ini untuk kepentingan umat? Pertama, tantangan utama kami adalah tentu status quo. Artinya status quo udah nyaman, misalnya kartel segala macam dalam perhajian yang sudah nyaman dan tidak ingin diganggu. Itu kerasa gitu ya. Di institusi pemerintah kan Pak Prabowo udah wanti-wanti terkait dengan itu. Nah, oleh sebab itulah kartel haji lah, kemudian sudah banyak dapat keuntungan dari situ. Makanya upaya-upaya supaya tidak ada lembaga tersendiri yang ngurus haji, yang lebih transparan, yang akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, yang wajah lembaganya itu integritas, itu pasti ada upaya-upaya untuk menghambat. Nah, itu kerasa kok kami dalam proses revisi undang-undang, dalam proses migrasi dari Kemenak ke Badan Haji, masih ada upaya-upaya untuk menahan supaya jangan ke Badan Haji ini semuanya gitu. Masih ada di kami ya. Saya nggak bisa sebutkan, teman-teman bisa menilai sendiri. Padahal terang perintah Presiden adalah semua urusan haji itu harus sudah ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji di tahun 2026 nanti. Dan di awal Pak Prabowo membentuk Badan Haji kan memang visinya adalah semua urusan haji di badan ini, kira-kira begitu, badan setingkat kementerian ini. Jadi tadi juga akan lebih mudah dan pemerintah Arab Saudi pun tentu akan merasa lebih enak pada saat proses negosiasi, sangat welcome ya. Karena ada institusi yang secara khusus hanya ngurusin haji di Indonesia, dan itu kan sama dengan kementerian mereka, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Kalau di sini badan setingkat kementerian, walaupun kita nggak tahu nanti undang-undang yang akan didorong oleh DPR yang sekarang sedang proses, apakah kemudian namanya masih akan tetap
badan penyelenggara haji atau nama yang lain, kita belum tahu. Kita kawal terus. Bang Insya Allah. Daniel, terima kasih Terima kasih banyak ya. Mas Iqbal, sehat selalu. Boleh datang ke sini sambil Anytime, kapan terinspirasi aja. dengan tokoh-tokoh bangsa. Mbah Hasim dan Mbah Dahlan. Mbak Hashim dan Mbak Dahlan. Ini amanah yang berat tentunya Bang Daniel. Sangat berat. Tapi kita kawal bersama, semoga penyelenggaraan haji di Indonesia ini memang benar-benar bisa menjalankan amanah, karena lagi-lagi dana itu digunakan untuk beribadah ke tanah suci. Dan itu tadi perbincangan singkat kami dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Indonesia. Kita harapkan semoga tugas-tugas yang diemban, amanah yang sudah diberikan ini bisa dijalankan semua dengan lancar, semua demi kemaslahatan umat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.